Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alda Fadilah, NIM 70600117026. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik mengenai resusitasi pada bayi baru lahir. Nah, sebelumnya kita perlu tahu resusitasi itu apa. Jadi, resusitasi ini merupakan prosedur untuk mengembalikan usaha nafas dan sirkulasi bayi baru lahir, sehingga terhindar dari kematian dan cacat yang menetap. Nah, sebelum melakukan resusitasi, maka sangat perlu terlebih dahulu kita menilai kondisi awal bayi sesaat setelah dilahirkan. Hal ini nanti yang akan menentukan perlu tidaknya resusitasi pada neonatus. Nah, apa sajakah yang perlu dinilai? Yang harus dinilai itu hanya dua, yaitu penilaian tonus otot dan usaha nafasnya. Nah, jika terdapat usaha nafas dan tonus otot yang buruk, maka harus dilakukan sesegera mungkin resusitasi. Adapun langkah-langkah atau kegiatan yang harus dilakukan, yang pertama itu adalah persiapan awal. Persiapan awal tentunya yang pertama mengucapkan hamdalah, konsultasi antenatal, persiapan tim penolong, dan juga persiapan tempat dan memastikan alat lengkap dan berfungsi dengan baik. Adapun alat-alatnya yang bisa kita dapatkan apabila di rumah sakit, yang pertama itu adalah minikin bayi, kateter penyisap, sungkup bayi, aterom dan prematur, ambubek bayi, mesin penyisap plus manometer, pipa endotrakeal nomor 2,5, 3,0, 3,5 dan 4,0, laringoskopi daun lurus nomor 0 dan 1, obat-obatan resusitasi, ada adrenalin, naloxon, natrium bikarbonat, kateter vena umbilikal, selang infus, airway connector, kain cairan D10%, NaCl 0,9%, asetat ringer, puls oximetri, selimut 2 lembar dan kain penyangga bahu, stetoskop, fluid 3 ml, 5 ml dan 10 ml. Nah, yang pertama itu langkah awalnya letakkan bayi di bawah pencahar panas yang telah dinyalakan sebelumnya. Anggap saja di sini ada alatnya. Kemudian letakkan bayi dengan kepala sedikit tengada atau sedikit ekstensi seperti ini. Kemudian setelah itu hisap lendirnya dari mulut kemudian ke hidung. Misalnya ini di mulutnya dihisap kemudian dibuang, dan hidung lagi dihisap kemudian dibuang. Setelah itu balikkan tubuh dan kepala dari cairan keringkan. Kain basah, perbaiki posisi kepala bayi agar lehernya tengadah. Kemudian pada bayi prematur atau berat badan lahir sangat rendah atau biasa disingkat dengan BBL+R dapat langsung dimasukkan ke dalam plastik untuk mencegah kehilangan panas tubuh. Nah, kemudian untuk persiapan dari tenaga medis ataupun seorang dokter sebelum melakukan langkah awal, yaitu memakai APD seperti handskun dan juga celemek, masker, kemudian kalau perlu memakai kacamata pelindung. Nah, setelah itu barulah kita melakukan langkah awal. Nah, letakkan bayi di bawah pemancar panas yang telah dinyalakan sebelumnya. Letakkan bayi dengan kepala yang sedikit tengada atau sedikit ekstensi, kurang lebih seperti ini posisinya. Kemudian hisap lendir mulut, kemudian hidung. Nah, caranya itu hisap dulu lendir dari mulutnya, kemudian hidungnya. Nah, hisap caranya itu hisap buang, kemudian ini lagi hisap buang.
Dan keringkan tubuh dan kepala dari cairan amnion. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu singkirkan semua kain basah. Perbaiki lagi posisi bayi agar lehernya itu agak menghadap atau ekstensi. Nah, pada bayi prematur atau BBLSR, bayi berat lahir sangat rendah, dapat langsung dimasukkan dalam plastik untuk mencegah kehilangan panas tubuh. Kemudian buka jalan nafasnya. Yang pertama itu kita harus bersihkan mulut dan hidung bayi dengan pengisap. Seperti tadi kita isap dengan alat pengisap, kita isap dulu mulutnya, kemudian buang, kemudian hidungnya lagi dan sisanya. Kemudian setelah itu posisikan bayi telentang, kepala posisi tengadah dengan melakukan ekstensi yang berlebihan. Berikan ganjalan punggung dengan kain setebal 2,5 cm bila kepala bayi besar atau siputnya menonjol. Nah, misalnya pada kasus-kasus bayi yang kepalanya besar atau osiputnya yang menonjol, maka perlu dialasi dengan kain dengan tebalnya kurang lebih 2,5 cm. Nah, jika pernapasannya dangkal atau tersengal-sengal, segera hisap lendir mulai dari mulut, kemudian hidung. Pengisapan jangan terlalu lama atau 6 detik. Nah, selanjutnya evaluasi pernapasan, frekuensi jantung dan juga warna kulit. Nah, setelah itu, jika ketuban keruh atau bercampur mekonium kental, bila bayi menunjukkan usaha nafas yang baik, tonus otot yang baik, dan frekuensi jantungnya lebih dari 100 kali per menit, kita cukup membersihkan sekret dan mekonium dari mulut dan hidung dengan menggunakan balon pengisap yang biasanya digunakan atau kateter pengisap berukuran 12F atau 14F. Selanjutnya, kita dapat juga melakukan rangsangan taktil dengan cara yang aman. Misalnya kita menepuk-nepuk atau menyentil telapak kaki, atau kita menyentil seperti ini. Nah, kemudian bisa juga dengan cara menggosok menggosok punggungnya, ataupun perutnya, atau dadanya, ataupun ekstremitasnya dengan cara menggosok-gosok. Nah, kemudian evaluasi kondisi bayi. Nilai pernapasan bayi dengan melihat pengembangan dada dan warna kulitnya. Kita lihat pengembangan dadanya dan kita lihat juga warna kulitnya. Kemudian setelah itu dengan suara napas di seluruh lapangan paru dengan stetoskop. Nah, kita lihat dengan memakai stetoskop. Kita dengar suara nafasnya di seluruh lapangan parunya. Nah, setelah itu kita bisa juga lihat nilai denyut jantung dengan mendengar irama jantungnya dengan stetoskop. Nah, di sini kita bisa menghitung frekuensi denyut jantungnya. Nah, kemudian nilai warna kulit, apakah ada kemerahan, eritem ataupun sianosis perifer atau sianosis sentral. Nah, pasang monitor saturasi. Nah, kemudian selanjutnya itu pemberian napas bantu. Jika pernapasan tetap tersengal atau apnea setelah rangsangan singkat tadi, setelah rangsangan taktil, maka segera berikan pernapasan buatan atau ventilasi tekanan positif. Kemudian posisikan kepala bayi sedikit ekstensi atau dengan ganjalan bahu. Kemudian bersihkan sekret terlebih dahulu dan pastikan jalan nafasnya bersih. Kemudian kita bisa menggunakan alat pengisap, misalnya ini. Kita ambil, buang. Setelah itu bersihkan sekret terlebih dahulu dan pastikan jalan nafasnya bersih. Kita
lihat jalan napasnya bersih apakah belum. Kemudian pasang pipa orofaring. Anggaplah saja misalnya ada pipa orofaring, maka kita pasangkan. Kemudian letakkan sungkup di bagian wajah dengan rapat agar tidak bocor melalui sisi sungkup. Jadi sungkupnya ini usahakan dia mengenai mulut dan juga hidung. Nah sungkupnya ini kita pegang daerah sini, kemudian kita buka rahangnya. Nah sembari kita meletakkan alat sungkup ini. Alat sungkup ini dilakukan dengan sebesar 40-60 kali per menit. Nah dengan metode tekan lepas tekan lepas tekan lepas. Nah setelah itu berikan tekanan. Selanjutnya evaluasi lagi pernapasan dan denyut jantung secara simultan. Nah ventilasi tekanan positif yang efektif itu ditandai dengan pengembangan dada dan peningkatan saturasi pada monitor saturasi. Misalnya di sini ada monitor, jadi kita juga lihat gitu. Kemudian langkah koreksi yang dilakukan agar PTP menjadi efektif itu reposisi sungkupnya agar perlekatan menjadi sempurna dan tidak bocor. Reposisi kepala menjadi posisi membersihkan saluran nafas dari lendir yang menyumbat dengan suction. Kemudian membuka mulut agar lebih terbuka. Setelah itu menaikkan tekanan puncak inspirasi secara bertahap namun tidak lebih dari 40 cm H2O dan lakukan pemasangan sungkup laring atau intubasi orotrakeal sebagai jalan akhir. Nah, bila ventilasi tekanan positifnya tetap tidak efektif, maka lakukan intubasi endotrakeal atau pemasangan sungkup laring dengan tingkat pemberian oksigen menjadi 100%. Nah, kemudian selanjutnya pijat jantung atau penekanan pada dada. Indikasi yang dilakukan ini bila setelah 45-60 detik dilakukan ventilasi tekanan positifnya itu dengan 100% O2, kemudian frekuensi jantungnya itu tetap kurang dari 60 kali per menit, maka dilakukanlah penekanan dada ini atau pijat jantung. Nah, saat dilakukan ini diperlukan 2 orang, 1 orang yang memijat jantungnya dan 1 orang yang terus melanjutkan ventilasi. Misalnya seperti ini. Jadi 1 orang itu dia memegang. Nah ini misalnya ini juga dalam keadaan memakai APD ya. Nah di sini juga saya akan melakukan penekanan dada sembari dia melakukan ventilasi. Nah kemudian setelah itu melanjutkan ventilasi, meningkatkan suhu secara efektif dan memantau gerakan dada. Nah kemudian penekanan dada itu untuk pelaksanaan kompresi. Kemudian untuk pelaksanaan ventilasi tadi menempatkan sungkup wajah secara efektif dan memantau gerakan dada. Kalau pelaksanaan kompresi tadi itu menilai dada dan menempatkan posisi tangan dengan benar. Kemudian setelah itu penekanan dada dilakukan pada sepertiga bagian tengah sternum. Anggaplah di sini, maka kita lakukan di sini. Kita lakukan sambil melakukan ventilasi. Setelah itu tekniknya itu bisa menggunakan ibu jari dan dengan cara dua jarinya. Kemudian ujungnya itu kita pakai untuk menekan. Nah, lokasi dari kompresi dada ini itu gerakan jari sepanjang tepi bawah iga sampai mendekatkan sifoid. Letakkan ibu jari atau jari lain pada tulang dada tepat di atas sifoid pada garis yang menghubungkan kedua puting susu. Nah, tekanan saat kompresi dada itu kedalamannya kurang lebih 1/3 diameter anterior posterior dada. Lama penekanan lebih singkat daripada lama pelepasan.
Jangan mengangkat ibu jari atau jari tangan dari dada di antara penekanan. Nah, kemudian selanjutnya itu frekuensi. Frekuensinya kita melakukan penekanan dengan 1, 2, 3, kemudian pompa. Nah, satu siklus kegiatan terdiri dari 3 kompresi dan juga 1 ventilasi. Rasionya itu 3:1 dengan 1 siklus selama 22 detik. Kemudian bisa juga dilakukan dengan 1/2 detik 3 kompresi dada, yaitu 1/2 detiknya dengan 1 ventilasi, 90 kompresi plus 30 ventilasi dalam 1 menit. Nah, setelah 45 dan sampai 60 detik kompresi dada dan ventilasi, maka periksa lagi frekuensi jantungnya. Jika frekuensi jantungnya lebih dari 60 kali per menit, hentikan kompresi dan lanjutkan ventilasi dengan kecepatan 40 sampai 60 kali per menit. Bila dari 100 kali per menit, lebih dari 100 kali per menit, hentikan kompresi dada dan hentikan juga ventilasinya. Nah, kurang dari 60 kali per menit, lakukan intubasi pada bayi. Jika belum dilakukan, dan berikan epinefrin yang lebih disukai dengan cara intravena. Intubasi menyediakan cara yang lebih terpercaya untuk melanjutkan ventilasi. Nah, kemudian bila heart rate-nya ini masih tetap kurang dari 60 kali per menit, maka dilakukan walaupun sudah diberikan ventilasi efektif dan kompresi dada tadi, maka kita lakukan pemberian obat adrenalin atau epinefrin. Konsentrasi adrenalin atau epinefrin ini yang direkomendasikan adalah 1/10.000 atau setara dengan 0,1 mg per mililiter adrenalin atau epinefrin. Terdapat 2 jalur, yaitu intratrakeal dan juga intravena. Nah, kemudian dosisnya itu intratrakeal 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan, setara dengan 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian dapat juga diberikan tanpa dilakukan pulsing dengan larutan NaCl 0,9% dan dianjurkan dengan ventilasi tekanan positif. Dosis intravena yang direkomendasikan itu 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram berat badan. Larutan 0,1 mg atau per mililiter larutan adrenalin atau epinefrin. Perbandingannya 1:10.000. Dosis intravena lebih kecil dari dosis intratrakeal. Bisa dilakukan dengan intratrakeal, bisa dilakukan dengan intratrakeal biasanya dari sini ataupun intravena. Kemudian setelah itu yang direkomendasikan untuk intravena itu dosisnya 0,1 sampai 0,3. Kemudian pemberiannya itu dapat diulang 2 sampai 3 menit apabila frekuensi nadi masih kurang dari 60 kali per menit. Misalnya pada bayi yang tidak berespon terhadap resusitasi adekuat selama 1 menit, kemungkinan hidup bayinya ini kecil. Selain itu, jika resusitasinya berhasil, maka risiko morbiditas serta neurologisnya adalah besar. Oleh sebab itu, resusitasi bayi berlahir dapat dihentikan jika setelah resusitasi yang adekuat tidak terdapat denyut jantung setelah 10 menit. Resusitasi dapat dilanjutkan setelah 10 menit jika dipertimbangkan ada kemungkinan berhasil. Kemudian jika orang tua menyatakan akan menerima risiko morbiditas yang dapat timbul. Kemudian ada juga kateter vena umbilikal. Nah, kateter vena umbilikal ini merupakan jalur intravaskular yang paling cepat didapat untuk pemberian cairan dan obat walau dalam keadaan sirkulasi perifernya itu buruk. Kateter vena umbilikal ini dimasukkan sedalam kira-kira 5 cm dan bila dapat ditarik maka cairan dan obat dapat segera diberikan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai kateter vena umbilikal. Alhamdulillah sudah selesai teknik dari
resusitasi bayi baru lahir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.